Selamat datang semua di podcast perdana dari divisi ASR. Jadi podcast ini namanya itu Kestrat, yaitu podcast strategic research yang akan dibawakan oleh saya Haris Andrian Ramadhani dan abang ini. Oke, Bang Agil Fadlan. Kita nggak usah pakai Bang gitulah. Oke, siap Bro Agil. Betul. Oke, jadi sebelumnya kami akan menjelaskan sedikit nih tentang podcast kami nih. Mungkin dari Bang Agil silakan menjelaskan nih, podcast ini tentang apa sih Bang? Oke, jadi di segmen podcast dari divisi ASR Komahi, di sini kedepannya bakal menjelaskan tentang isu-isu politik maupun isu-isu sosial nasional di Indonesia maupun yang terjadi di internasional. Jadi inilah episode pertama dari podcast kami yang bertemakan apa tuh, Riz? Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang September Hitam atau September Kelam yang bisa disebut gitu. Jadi apa sih September Hitam nih? Jadi pada bulan September ini banyak dikenal sebagai bulan yang kelam bagi HAM gitu. Banyak tragedi yang terjadi dari tahun ke tahun, bahkan tidak hanya baru-baru ini, tapi mungkin dari dulu itu September menjadi bulan yang menjadi event tahunan mungkin bisa dibilang sedikit seperti itu ya. Itu pelanggaran HAM ya? Iya, banyak kali kayak pelanggaran HAM tuh yang mulai keluar tuh pada bulan September nih. Betul. Nah, jadi pada podcast kita kali ini kita akan membahas beberapa tragedi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Oke, bahasan pertama adalah tentang pembunuhan Munir. Silakan dari Bang Agil. Oke, terima kasih Haris. Jadi pembunuhan Munir ini merupakan kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang sudah 17 tahun memperingati. Dari 2004 Munir Said Thalib dibunuh pada saat ia mau ke Belanda tuh, mau mengerjakan studi, lalu dia dibunuh dengan keji melalui racun, yaitu zat arsenik yang dimasukkan ke dalam makanan dan minumannya. Memang Munir ini merupakan aktor yang sangat vokal ya, seorang aktivis HAM yang sangat vokal yang telah banyak menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin membuat dirinya itu menjadi rentan untuk dicari oleh orang-orang yang mungkin sedikit dirugikan olehnya. Betul. Jadi hingga sekarang ini sebenarnya kasus Munir ini pelaku lapangannya sudah ditangkap dan diadili secara hukum. Tapi yang menjadi poin yang sampai sekarang masih dituntut oleh banyaknya masyarakat Indonesia, khususnya aktivis HAM, yaitu aktor intelektual dalang dari pembunuhan si almarhum Munir ini sampai sekarang ini belum selesai diusut. Nah, yang menjadi tuntutan masyarakat adalah janji dari Pak Presiden, Pak Joko Widodo, yang pernah mengatakan bahwasannya ia akan mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM walaupun yang sudah lama terjadi, tapi akan tetap diusut dan dicari sampai selesai. Namun hingga sekarang 17 tahun nih udah kasus pembunuhan Munir ini belum selesai diusut. Mungkin itu untuk yang pertama dan yang paling terkenal, paling viral lah mungkin kita bilang sekarang ya, yang paling diingat oleh masyarakat gitu Indonesia. Oke, tadi pembunuhan Munir ya, itu memang kasus tuh kayaknya nggak selesai itu dari zaman aku SD tuh udah banyak tuh bilang Munir terus sampai aku kuliah nggak selesai juga dibilang Munirnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tragedi Tanjung Priok. Ini adalah peristiwa yang menyangkut seorang tentara yang memasuki Masjid As-Sa'adah di Tanjung Priok tanpa melepas sepatu. Lalu dia menghapus brosur dan spanduk gitu yang berisi kritik pada pemerintah pada saat itu. Nah, karena dia masuk masjid masih pakai alas kaki gitu ya kan, ngapa tak marah orangnya kan jadinya. Mulailah nih jadi ada bentrok nih antara warga sama aparat. Pada saat itu tuh ada 4 orang yang ditahan.
warga ini beraksi lah gitu, mendesak pembebasan orang-orang yang ditahan nih. Lalu bentrok lah ke mereka itu. Dan tercatat ini menewaskan puluhan orang. Belum ada data konkretnya berapa jumlah korban yang sebenarnya. Kemudian pengadilan HAM ADHOC tingkat pertama memutus bersalah terdakwa pelaku pelanggar HAM. Namun para terdakwa melakukan banding ke pengadilan tinggi dan diputus bebas oleh pengadilan. Wah, sangat apa ya? Sangat-sangat membingungkan keadilan di sini ya. Nah itu, putusan bebas itu juga yang mengindikasikan telah gugurnya kewajiban negara untuk memberi ganti rugi dan pemulihan kepada para korban yang telah tertimpa oleh kejadian tersebut mungkin ya. Jadi kayak gimana tuh ya Bang? Masa dari zaman berapa tuh? 1984 aja udah kayak gitu. Gimana sekarang kita nih? Nggak berubah-berubah gitu. Kalau dari opini Abang sih mungkin di 1944 itu juga karena belum terlalu banyak kali ya aktivis-aktivis HAM yang bergerak melawan ketidakadilan HAM, maka mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Mungkin lah ya. Nah, setelah itu tadi pembahasan tentang tragedi Tanjung Priok. Selanjutnya apa nih Bang? Jadi untuk kasus selanjutnya yaitu adalah pelanggaran HAM yang menimpa sesama kolega kita sebagai mahasiswa, yaitu pada saat aksi demonstrasi reformasi di korupsi di tahun 2019. Nah jadi mungkin Haris nggak ikut kali ya pas aksi demonstrasi, belum jadi mahasiswa di situ. Nah jadi Betul, kita bahas sedikit aja di sini, yaitu ada aksi demonstrasi mengenai Omnibus Law dan berbagai RUU yang bermasalah yang melibatkan partisipasi publik secara substantif yang memicu terjadinya demonstrasi secara nasional di berbagai kota di Indonesia, khususnya mahasiswa yang bergerak saat itu melakukan demonstrasi. Lalu pada saat aksi tersebut aparat dan pihak-pihak yang berwenang melakukan aksi yang cukup represif lalu brutal dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan sehingga 5 orang masa aksi meninggal dunia. Innalillahi. Lalu itu ada dari berbagai universitas, dari Universitas Halu Oleo, lalu ada dari pelajar juga. Jadi memang kemarin tuh aksi demonstrasi itu melibatkan mahasiswa dan para pelajar juga untuk menggagalkan Omnibus Law dan RUU yang bermasalah. Oke, mungkin untuk selanjutnya langsung aja Riz. Oke nih, bahasan selanjutnya ini ada tentang wafatnya Salim Kancil ya. Pada tahun 2015. Apa sih Salim Kancil itu kok heboh gini? Salim Kancil tuh cuman seorang petani dia tuh. Petani sekaligus aktivis lingkungan. Itu dianiaya dan dibunuh oleh sekelompok preman. Gara-gara dia tuh menolak penambangan pasir ilegal yang ada di tanah rakyat itu di Lumajang, Jawa Timur. Nah, usut nih, preman-preman ini diketahui sebagai orang-orang suruhan dari kepala desa Selok Awar-Awar yang divonis 20 tahun penjara. Namun, pelaku lapangannya tuh udah diadili sih. Tapi pelaku pidana pencucian uang dan pihak-pihak penerimaan manfaat dari penambangan pasir ilegal ini belum diangkat gitu ke persidangan gitu. Bahkan mungkin orang-orang itu ya masih hidup bebas aja gitu sampai sekarang dan nggak diusut lagi gitu kasusnya. Ya, sepertinya ini yang menjadi keresahan ya. Bagaimana pelaku-pelaku suruhan itu yang malah diadili dan dihukum. Namun ya aktor-aktor intelektual dalang-dalangnya ya hidup bebas saja sambil menikmati manfaat-manfaat yang telah didapatkan dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Itu yang menjadi sayangnya pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM ini kayaknya Riz ya. Benar sekali tuh. Oke nih, selanjutnya apa nih yang kita bahas nih Bro Agil nih?
Oke, kalau dari yang aku mau bahas sih yaitu di pembunuhan pendeta Yeremia yang baru saja terjadi di tahun 2020. Nah, jadi kronologinya ini adalah pendeta Yeremia yang merupakan pimpinan umat gereja Kemah Injil Indonesia di distrik Hitadipa di Papua tuh, di Kabupaten Intan Jaya, yang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam mengkritisi kehadiran militer di Hitadipa. Jadi ini menyangkut juga militerisasi di Papua nih, Riz. Lalu pada 19 September 2020, istri pendeta ini menemukan pendeta tertelungkup di kandang babi miliknya dengan luka tembak dan luka tusuk. Masya Allah. Brutal pembunuhannya. Gila Dan sih. sebelum menghembuskan nafas terakhirnya ini juga pendeta Yeremia ini berkata pada istrinya bahwa orang yang biasa mereka jamu di rumah mereka adalah seseorang tentara yang bertugas di Hitadipa yang telah menembaknya. Jadi sebelum pendeta ini dinyatakan meninggal dunia, dia sempat mengatakan kepada istrinya bahwasanya malah tentara yang sering berada di rumah dia, yang sering mereka jamu nih, yang membunuhnya. Aduh, seram juga nih ya, kasus-kasus pelanggaran HAM ini tuh kayak apa ya, kayak menjadi sesuatu hal yang biasa aja gitu. Nyawa manusia direnggut secara seenaknya gitu, kayak mahal begitu loh nyawa seorang manusia itu. Pelanggar HAM ini dengan semena-mena mencabut nyawanya gitu. Nah, selanjutnya nih ada nih tragedi Semanggi kedua tahun 1999. Ini nih berarti setelah reformasi ya. Betul. Kasus Semanggi II ini terjadi pada tanggal 24 sampai 28 September 1999. Saat itu lagi marak-maraknya aksi mahasiswa menentang RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau PKB dan tuntutan mencabut dui fungsi ABRI. ABRI ini merepresi aksi-aksi tersebut. Tim relawan kemanusiaan mencatat 11 orang meninggal dan 217 orang luka-luka dalam peristiwa tersebut. Nah, lagi-lagi nih kasus, bukan lagi-lagi sih ya, mungkin ini adalah contoh nyata dari zaman dulu itu setiap mahasiswa menyuarakan suara-suaranya itu pasti ada saja korban-korban yang berjatuhan gitu. Dari tragedi Semanggi ini yang tadi ada reformasi di korupsi yang baru-baru saja terjadi itu kasus Omnibus Law ya. Betul. Nggak selesai-selesai gitu, mahasiswa ini menjadi korban padahal kita ini hanya menyuarakan suara-suara rakyat yang tidak tersampaikan gitu. Betul. Namun itulah, Riz, mungkin tidak dapat dipungkiri juga aksi-aksi demonstrasi ini juga banyak sekali disusupi oleh provokator yang awalnya aksinya ini berjalan damai, lalu terjadi kericuhan, chaos, dan akhirnya memakan korban. Namun ya tetap saja bagaimanapun tidak bisa dibenarkan perenggutan nyawa seseorang ya, termasuk pelanggaran HAM yang sangat berat sih itu, Riz. Ya, terlepas dari ada provokator atau tidak ya. Betul. Apalagi ini kan bagi penegak hukum yaitu menegakkan hukum, dan ada juga di undang-undang itu tidak boleh menggunakan peluru asli dalam demonstrasi, namun kenyataannya sudah berulang-ulang kali juga digunakan peluru asli itu. Nah, selanjutnya apa nih? Oke, yang terakhir pada kasus pelanggaran HAM yang terjadi di September itu ada peristiwa 30 September. Dan ini sudah lama, kalau kita bilang ini adalah G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965. Benar. Jadi terjadi juga di September, maka September inilah bulan kelam bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya penegak-penegak hak asasi manusia, karena pelanggaran ini sangat banyak terjadi. Salah satunya adalah G30 SPKI yang sampai sekarang menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Oke, jadi seperti yang mungkin kalian juga udah tahu, pada peristiwa G30 SPKI ini di 1965 dan 1966, para korban dan anggota keluarganya dibiarkan berjuang sendiri, sementara mereka yang diduga bertanggung jawab bebas dari hukuman. Pihak berwenang Indonesia menelantarkan jutaan korban dan anggota keluarga korban pada peristiwa 1965 dan 1966 yang mengalami salah satu pembunuhan massal genosida terburuk di abad ini.
Dan lalu setelah upaya kudeta yang gagal pada 30 September, militer Indonesia yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto melancarkan serangan sistematis terhadap tersangka komunis dan sejumlah kelompok kiri lainnya. Lalu dalam pengusutannya, dalam Kejaksaan Agung sudah didesak untuk menindaklanjuti laporan Komnas HAM pada tahun 2012 tentang temuan bukti kejahatan terhadap kemanusiaan oleh aktor negara dan negara ini. Dan melakukan penyelidikan yudisial yang sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang signifikan. Walaupun sudah sangat lama di 1965, namun para penegak HAM masih berjuang untuk menegakkan keadilan hak asasi manusia di negeri kita ini, Riz. Iya bener, kalau nggak salah juga ini menjadi apa ya, momen-momen kelam itu dikarenakan banyak yang salah sasaran gitu Bang. Betul. Orang-orang tuh yang dibunuh sebagai yang tersangka komunis ini nyatanya tuh orang biasa gitu, tapi ya dibunuh. Itulah menjadi sangat ringan bagi seorang manusia untuk merenggut nyawa manusia lainnya. Ya, itu yang menjadi indikasi pelanggaran HAM yang sangat-sangat berat, dan kenapa peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa genosida terburuk di abad 19 ini. Maksudnya di abad 20. Oke Bro Agil. Salah di situ. Oke, jadi itu adalah runtutan peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di bulan September, yang menandai adanya September Hitam. Ya walaupun bukan berarti pelanggaran HAM ini hanya terjadi di bulan September ya, Bro Haris. Banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ini, dari segi pelanggaran secara pembunuhan, lalu dari segi pelanggaran hak-hak asasi manusia yang lainnya. Dan yang kita highlight di sini adalah pelanggaran HAM yang terjadi di September. Itu juga sudah cukup banyak, sudah ada 6 kasus yang terjadi ada 7 kasus yang terjadi di September ini. Dan itu yang ketahuan ya? Yang ketahuan. Ya, kita harap semoga segala kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum diusut secara tuntas bisa dapat terselesaikan, bisa dapat pelakunya bisa diadili secara hukum, lalu para korban juga dapat merasa tenang dengan diadilinya pelaku-pelaku itu secara hukum, dan semoga pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, di negeri kita tercinta ini bisa berkurang atau kalau bisa nggak ada lagi gitu. Benar sekali. Karena yang kita tahu, perenggutan nyawa seorang manusia itu bukanlah hal yang main-main gitu ya, untuk dilakukan. Seharusnya pelaku harus dihukum secara seberat-beratnya dengan dia melakukan pembunuhan atau pelanggaran HAM lainnya. Oke, sekian dari podcast kami kali ini. Stay tune terus untuk podcast edisi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata, dan terima kasih karena telah mendengarkan podcast kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang nafas perjuangan, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. HI 1. Komahi Maju. Oke.